saya akan menyampaikan khotbah-khotbah dari surat 1 Korintus. Salah satu surat yang agak penting, bukan saya agak penting, memang penting. Kalau saudara lihat dalam penyusunan kitab-kitab perjanjian baru. Kalau surat Paulus itu, yang pertama adalah surat Rom, yang kedua adalah 1 Korintus. Sebenarnya berbeza waktu surat-surat ini ditulis, tetapi disusun dalam Alkitab kita menurut kepentingan atau signifikannya surat itu. Maksud saya di sini adalah bapak-bapak gereja yang menyusun ini susunan Alkitab dalam perjanjian baru. Mereka anggap surat Roma yang paling utama. Dalam 13 surat Paulus dan surat 1 Korintus merupakan surat yang kedua terutama. Dan kita akan belajar bersama mungkin 1 tahun panjangnya. Saya belum lagi plan setiap minggu, tapi saya percaya kita akan belajar banyak perkara dari surat Paulus kepada jemaah di Korintus. Cuma sebelum saya mulakan, saya juga ingin menyampaikan bagi pihak kepimpinan gereja dan seluruh jemaat, pastor mau mengucapkan tahniah kepada saudara Junaidi dan saudari Amanda karena mereka telah melangsungkan majlis pertunangan mereka 2 minggu yang lalu. Boleh berdiri? Berdiri. Junaidi berdiri. Amanda mengatakan. Oh. Tidak pasangan biasa. Saya berdiri lah pastor. Apa tidak boleh? Ya lah. Mungkin dia di luar, tapi saya nampak juga. Ya. Tidak Pak, silakan duduk Junaidi. Tahniah. Pastor pun happy betul sebab saya diberi kepercayaan mengendali pertunangan 2 minggu yang lalu. Saudara, mari kita baca firman Tuhan dari 1 Korintus bab yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 9. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaah Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat. Ini ayat mas kita. Iman sejagat dengan semua orang di segala tempat. Nah, inilah Amanda. Beri tepukan lagi. Beri tepukan. Terima kasih. Haleluya. Saya teruskan baca. Yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ayat 4. Saya sentiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang telah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Saudara, pastor akan menguraikan mulai dari ayat 1. Sostenes yang disebut penulis surat ini bersama Rasul Paulus. Kalau orang ini yang bernama Sostenes tidak disebut oleh Paulus, mungkin
seluruh dunia tidak akan pernah mendengar nama tersebut. Sekarang dikenali sebagai penulis bersama Paulus. Surat yang disebut 1 Korintus, surat diantara terpenting Rasul Paulus. Jadi saudara, dalam konteks surat yang kita akan kaji sepanjang tahun ini, saya rasa Sostenes ini memberi satu arti yang sangat bermakna. Karena apapun saudara lakukan untuk Tuhan, Tuhan ingat nama saudara. Mungkin orang lain bisa lupa atau tidak ingat dengan pelayanan saudara. Tapi Tuhan tidak pernah lupa akan apa yang kita lakukan bagi kemuliaan namanya. Di sini surat ini ditulis kepada jemaat Allah. Allah itu Theos, God, the Church of God in Corinth. Jemaat Tuhan di Korintus. Korintus ini salah satu kota besar di negara Yunani, Greece. Pastor tidak show itu map sebab kebanyakan map saya lihat dalam Google copyright. Nanti kamu ambil gambar, kamu viral, saya kena saman. Susah juga. Tapi senang saja kamu Google lah, jangan malas. Jangan kamu bertanya, di mana itu Korintus? Senang saja itu. Kamu Google saja Korintus, itu peta Yunani akan keluar di dekat Timur Tengah, selatan Eropa, negara Greece atau Yunani. Saudara, jemaat Allah, Eklesia adalah orang yang percaya berkumpul bersama untuk menyembah Tuhan dan mendengar firman-Nya. Church. Dua inti utama yang disebut gereja atau jemaat adalah worship and listening to His word. Worship and word. Penyembahan kita dan mendengar sabda firman. Itu tujuan kewujudan gereja Tuhan. Perhimpunan mereka disebut sebagai jemaat Tuhan atau eklesia. Coba perhatikan di sini jemaat Allah di Korintus, di setiap kota. Dengar ini baik-baik. Di setiap kota dekat 400 tahun pertama, the first 4 centuries, 400 tahun pertama sejak Yesus mati bangkit pada hari yang ketiga, di setiap kota cuma disebut satu jemaat. Satu jemaat Tuhan di kota tersebut, bukan 2, 3 atau 10 nama gereja atau nama jemaat. Mungkin saudara bertanya, kenapa hari ini begitu banyak nama-nama gereja yang berbeda-beda? Tapi untuk 400 tahun pertama, jemaat Tuhan itu satu saja. Pastor beri contoh. Ada bukti di kota Rom, ini ibu kota Italia, kerajaan Romawi memerintah dekat 400 tahun. Kerajaan Romawi yang memerintah Eropa, Afrika Utara, sampai di Timur Tengah. Kerajaan Romawi yang memerintah di kota Rom pada awal abad yang kedua Masehi. Mungkin 50 tahun dari surat Paulus ini. Ahli sarjana mendapati bahwa di kota Rom ada 40 lebih kelompok-kelompok yang berkumpul di rumah-rumah sekitar kota Rom. Kota Rom itu paling besar, 1 juta penduduk. Mungkin setengah daripada 1 juta penduduk itu adalah hamba abdi, sebab kota Rom itu pemimpin, senator, maharaja di situ. Ramai itu hamba abdi, mungkin setengah juta. Setengah juta yang lain adalah warga negara atau warga Rom. Bahasa rasmi mereka adalah disebut Latin. Saudara, inilah keadaan jemaat pada abad-abad yang pertama. Saya percaya nanti ujung bulan Jun, kalau Tuhan kehendaki, penting juga saya sebut kalau Tuhan kehendaki, selagi pastor sehat lah, itu maksud saya kan. Kadang-kadang janji, nanti pastor tiba-tiba sakit, tidak jadi itu. Jadi doakan. Ini seminar akhir zaman. Pada akhir zaman, gereja Tuhan itu satu. Di kitab Wahyu disebut jemaat, church atau orang kudus, satu.
Tidak ada nama-nama gereja-gereja seperti yang kita ada sekarang. Dan dua pemimpin utama pada akhir zaman adalah dua saksi, dua nabi dalam kitab Wahyu bab 11. Saudara, sebenarnya kalau kita memahami kebenaran firman Tuhan, kita harus usahakan kesatuan jemaat. Jangan kita terlalu membeda-bedakan satu dengan yang lain. Pastor teringat juga kalau di depan pintu saja pun ada dua nama gereja. Tapi saya banggalah. Dulu saya beritahu kawan-kawan yang saya jemput SIB Beverly Hills di sebelah Basel Charis Putusan. Sebab tanda mereka besar-besar kan sebelah sana kan. Setelah kita pasang papan tanda gereja, tidak payah saya sebut nama mereka sudah. Dari 100 meter kamu mulai itu SIB Beverly Hills. Haleluya. Dan ada juga jemaah yang datang karena mereka nampak tahu itu tanda, sehingga mereka masuk di tempat ini. Tapi poin saya, saudara, adalah jangan kita membezakan nama gereja. Dalam firman Tuhan pun jemaah disebut dalam kota itu satu, jemaah church, milik Tuhan. Bukan banyak gereja atau aliran gereja yang berbeza-beza. Saudara, yang disebut di sini adalah mereka ini dikuduskan. Kamu boleh baca ayat-ayat, pastor hanya uraikan saja. Yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dipanggil sebagai orang-orang kudus. Ini gelar Paulus kepada orang percaya, the saints dalam bahasa Inggris. Orang yang kudus. Wah, cantik juga tahu. Kadang-kadang macam kita tidak layak disebut the saints, orang-orang kudus. Berpuluh kali dalam suratan Paulus. Dalam kitab Wahyu juga Rasul Yohanes menggelar orang percaya itu orang-orang kudus, the saints, the church, ecclesia, orang-orang kudus. Dikuduskan dalam Kristus Yesus, dipanggil sebagai orang-orang kudus. Kedua kalimat ini berada di dalam bentuk parateksis. Mungkin saudara terkejut mendengar ini. Ini satu kaidah penulisan, yaitu kedua kalimat ini saling menerangi, memperjelaskan satu dengan yang lain. Dengan maksud, orang yang dikuduskan dalam Kristus adalah mereka yang dipanggil sebagai orang-orang kudus. Dengan kata lain, kita dipanggil sebagai orang-orang kudus karena kita sudah dikuduskan oleh Yesus Kristus. Kenapa saudara dan saya layak dipanggil orang-orang kudus? Sebab kita dikuduskan oleh Yesus Kristus. Hasil karyanya di atas kayu salib yang kita beritakan melalui sakramen perjamuan kudus tadi, kita dikuduskan oleh Tuhan sendiri. Melalui pengampunan dosa, melalui penyucian jiwa, roh kita, kelahiran kembali, pembasuhan atau permandian tubuh kita, melalui air baptisan di dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa, saudara. Coba kamu lihat ini fungsi air. Bukan hanya memuaskan kehausan kita. Apa saja yang kotor, kamu perlu air. Kalau tiada air susah. Cuci kain air, mandi air kan? Kotoran dosa kita. Air firman Tuhan yang membasuh kita. Dan kita dimandikan melalui air baptisan. Maksudnya kita mulai melangkah mengikuti Yesus melalui pembaptisan air di dalam nama Tuhan Yesus. 6-7 kali baptisan